Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita, memulai tema yang baru, yaitu berkat Tuhan dalam tiap dispensasi. Karena ada perbedaan ini, berkat Tuhan harus ditaruh dalam konteks dispensasi ya. Nah, untuk ini kita harus pahami dulu ini istilah dispensasi ini, yang mana istilah Yunaninya oikonomos ya. Oikos itu artinya rumah, nomos itu artinya hukum atau peraturan-peraturan. Jadi kalau digabung itu oikonomianya Tuhan itu artinya pengelolaan kerumah tanggaannya Tuhan. Coba dulu ini ayatnya ada di 1 Timotius 1 ayat 4 dan terjemahan ILT ini cukup bagus ya. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat 4. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada, ini dia nih istilah oikonomia ya, atau oikonomos diterjemahkan penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Jadi penata layanan Elohim itu berasal dari terjemahan oikonomianya Tuhan itu. Artinya penata layanan itu, ini oikonomia ini bisa diterjemahkan dispensasi ya, atau manajemen atau ekonomi. Ya, ekonominya Elohim. Ini bisa, atau administrasi ya. Ini artinya suatu pengelolaan kerumah tanggaan Tuhan yang adanya dalam iman tentunya, tapi Tuhan mengelola. Apa yang dikelola? Nah ini yang perlu kita tahu. Tentu nanti yang akan dikelola itu termasuk ini berkat, salah satu yang akan dikelolanya itu berkat, perjanjian, disiplin, penghakiman, bahkan kutuk ya. Rencana-rencana semuanya itu diatur dalam suatu peraturan Elohim yang nanti ujung-ujungnya memang menghasilkan iman, harus ya. Dalam setiap dispensasi nanti harus timbul iman daripada manusia yang ada di dalam pengelolaan Elohim itu ya. Tapi nanti dalam mengekspresikan imannya itu masing-masing sesuai dengan babakan zamannya. Ada kalau di zaman hukum Taurat, di zaman perjanjian lama, iman orang itu diekspresikan dalam mentaati hukum Taurat. Tapi kalau dalam perjanjian baru, iman seseorang itu diekspresikan dalam ketaatan kepada hukum roh, dipimpin roh ya. Nah, kita coba dulu satu lagi istilah yang barangkali akan memperjelas ya mengenai dispensasi ini ya. Jadi sama ya, dispensasi, manajemen, administrasi, ekonomi, atau penata layanan ya. Manajemen itu semua sama ya. Artinya suatu cara Tuhan mengelola ya dalam suatu periode tertentu. Nah, nanti kita lihat ini, coba sebentar. Ini ada satu istilah lagi yang sangat penting, yang dalam perjanjian baru memang cuma satu kali dia muncul. Istilah itu ortotomeo. Ada di 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Tapi ini terjemahannya dalam LAI maupun ILT ini kurang tepat juga. Coba dulu, tapi ini ILT akan lebih bagus ya. 2 Timotius 2 ayat 15. Dia bunyinya begini. Berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri layak bagi Elohim, selaku pekerja yang tidak merasa malu. Karena dengan tepat, ini dia istilahnya ya, ortotomi itu diterjemahkannya dengan tepat membagi-bagikan firman kebenaran. Harusnya bukan membagi-bagikan, tapi membagi atau memilah, menganalisis. Coba kita lihat terjemahan yang literal. Ini sangat bagus sekali terjemahan di sini ya. 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Ini dikatakan di sini, be diligent to present thyself approved to God, a workman irreproachable. Nah ini dia, ortotomeo. Rightly dividing
the word of the truth. Rightly dividing itu artinya memilah dengan tepat firman kebenaran, ya, the word of the truth. Jadi memilah ini sebenarnya istilahnya letter luck-nya cut straight, ortotomia itu potong lurus, artinya potong dengan tepat. Karena firman kebenaran itu yang diungkapkan oleh Alkitab ini harus dipilah, ya. Karena dipilah dalam tiap zaman, ya, tiap dispensasi kalau kita pakai istilahnya begitu. Karena kalau nggak dipilah, nanti kita akan mengambil ayat di luar konteks, ya. Karena kalau itu berbahaya sekali. Misalnya hukum rajam itu hanya berlaku dalam konteks perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa di Gunung Sinai. Sementara itu di dalam zaman ini setelah Yesus itu kan orang Farisi pernah menantang begitu, ya, ini perempuan ini gimana? Yang berzina itu kan harus dikasih hukum rajam. Emang sesuai dengan hukum Musa, memang hukum rajam. Tetapi karena Yesus datang, dia bukan membatalkan hukum Taurat, enggak. Dia menggenapinya. Karena di dalam perjanjian baru nanti itu hukum Tauratnya masuk ke dalam batin. Kalau yang perjanjian lama ini hukum Tauratnya di dalam blok batu, yang ini di dalam batin. Sehingga tafsirannya itu bukan hukum rajam, tapi pengampunan, ya. Kan Yesus menulis itu, dia menulis dalam batin orang percaya itu pengampunan, ya. Siapa yang atau siapa yang nggak berdosa, dia lempar yang pertama. Jadi ada konteksnya itu, ya, termasuk berkat yang akan kita bicarakan ini. Karena kalau kita tidak memahami ini, nggak memilah-milah kebenaran ini, firman kebenaran dengan tepat, kita akan nanti mencabut ayat di luar konteks, ya. Nah, contohnya beginilah, ada satu ayat yang paling disenangi oleh orang-orang yang berteologi sukses, begitu, ya. Ada ayat yang Yohanes 10:10, itu pun kadang-kadang salah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nanti ditafsirkanlah kelimpahan itu suatu berkat materi. Padahal konteks kalau udah perjanjian baru berkatnya sudah spiritual. Dan juga ayat itu Yohanes 10:10 bicara life, joy. Aku datang supaya mereka memiliki joy dan mendapatkannya dalam joy-nya bertumbuh, gitulah, ya. Di dalam joy itulah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Jadi bertumbuhlah dalam karakter Kristus itu, pengenalan akan Kristus. Jadi atau ada ayat lagi yang suka diambil ini. Ishak, ya, ketika Ishak menabur dia menjadi kaya, terus semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Itu diambil diterapkan kepada umat percaya di zaman ini. Dia bilang, kau kalau diberkati tandanya ini, kau tambah kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Ini berbahaya sekali, mencomot ayat, menerapkannya begitu, ya. Itu beda dispensasi, beda lagi, ya, caranya. Ini makanya dispensasi itu memang ada beberapa orang ahli itu membaginya jadi 7. Ada yang bagi 4. Atau juga bedanya beda-beda, ya. Saya membaginya 7 juga, tapi beda namanya, ya. Saya menyebut dispensasi Adam yang pertama sesuai dengan nama bapak, ya. Bapak yang ini, yang bapak lah, ya, ini. Kan Adam itu bapak, kan, dispensasi Adam. Dispensasi Nuh itu pun bapak memulai sesuatu. Kemudian dispensasi Abraham itu bapak juga. Kemudian Musa itu bapak juga bagi orang Israel itu, kan, ya. Kemudian baru setelah 4 ini baru Tuhan Yesus datang. Kita banyak orang menyebut itu dispensasi kasih karunia, tapi saya lebih senang menyebut dispensasi para pemenang, karena di situ gereja sudah jatuh dan Tuhan mencari para pemenang. Jadi dispensasi itu yang saat ini, ya, zaman ini itu dispensasi para pemenang. Kemudian nanti ada ketika Tuhan datang, dan ada satu dispensasi lagi, dispensasi kerajaan, ya, kerajaan orang bilang milenium. Kemudian yang terakhir lagi, ya, setelah iblis dilepaskan sedikit, itu kembali masuk satu dispensasi yang Alkitab menyebutkannya the age of the ages, artinya zaman di atas segala zaman, dispensasi
apa ya, kegenapan waktu kalau dalam Efesus 1:10 itu. Nanti kita akan bahas ini. Karena begini, bicara berkat kalau tidak ditaruh dalam konteksnya, ya saya ulangi lagi. Bicara berkat Tuhan kalau tidak ditaruh dalam konteksnya dan nanti dicomot, diterapkan ke konteks yang lain, itu makanya jadi kacau. Jadi kacau itu, ya. Sudah pengertian berkatnya juga jadi kacau, udah semuanya kacau lah, ya. Makanya Paulus bilang ini oikonomia ini artinya pengaturan kerumah tanggaan Elohim itu sangat penting. Ortotomeo juga sangat penting, rightly dividing the word of the truth, dengan tepat memilah kebenaran itu. Ya. Jadi oke lah, ya. Coba dulu kita masuk pelan-pelan dulu pengertian berkat dulu, ya. Setelah kita mengerti berkat, baru nanti kita belajar dari mulai berkat yang dimaksud dalam dispensasi Adam apa, berkat yang dimaksud dalam dispensasi Nuh itu apa, berkat yang dimaksud dalam dispensasi Abraham itu bagaimana, dan seterusnya begitu, ya. Baru nanti kita bisa memahami lah, diharapkan ya kita memahami dengan lebih tepat, ya, dengan lebih baik berkat Tuhan ini, ya. Baik, berkat itu ini secara dulu saya ini ya, berasal dari kata kerja Ibrani barak. Barak itu artinya berkat, ya, memberkati, ya, yang muncul 327 kali di dalam perjanjian lama, kitab perjanjian lama itu, ya. Kata kerja memberkati, ya, to bless, ya. Ini adalah secara, ini saya lihat kamus dulu ya, tapi kalau nanti kita akan teliti itu kita akan lihat konteksnya. Ya, ini sekarang ini pengertian umum dulu lah. To bless itu artinya suatu tindakan mengucapkan hal-hal yang baik kepada si penerima. Jadi kalau seseorang memberkati, ya dia mengucapkan kata-kata yang baik kepada si penerima berkat itu, ya. Nah, sumber berkat itu tentu dari Tuhan. Walaupun nanti ada agen-agennya, alat yang Tuhan pakai untuk memberkati. Seperti kalau dalam perjanjian dispensasi perjanjian itu ada yang bapak-bapak, ada yang imam-imam nanti yang mengucapkan itu, ya. Tunggu dulu. Yang penting artinya berkat itu artinya mengucapkan kata-kata yang baik, yang positif, ya, diarahkan kepada si penerima ini. Ya, itu dia. Di kitab Kejadian kata istilah barak itu ada 76 kali. Ini yang sangat penting, nanti kita akan pelajari ini. Mungkin nggak semua lah, ya. Nggak semua kita bisa semua kemunculan ini enggak, tapi sebagian nanti kita akan baca. Dalam perjanjian baru kalau istilah berkat itu, ya, kata kerjanya eulogeo yang muncul 41 kali. Ya. Sementara kata sifatnya ada eulogetos itu 8 kali, diberkati, ya. Atau makarios 50 kali. Ini diterjemahkan biasanya happy, beruntung. Nah, ini dia yang sangat penting karena khotbah di bukit Matius 5 itu, ya, berbagai orang yang miskin di hadapan Allah sebagainya, itu pakai istilah makarios. Nanti kita akan bahas itu, ya. Nah, tapi sekali lagi saya ulangi. Saya gabung dulu ya pengertian ini, ya. Bahwa Tuhan memiliki oikonomianya, memiliki pengelolaan kerumah tanggaannya, ya. Dan pengelolaan kerumah tanggaannya ini kita harus pilah-pilah sesuai dengan periode waktu tertentu. Saya memilahnya periode Adam, periode Nuh, periode Abraham, periode Musa, terus periode gereja pemenang, masuk lagi periode milenium, ya, terus sampai nanti yang Alkitab bilang kegenapan waktu itu, ya. Nah, apa yang dikelola oleh Tuhan itu, ya, yang dikelola oleh Tuhan itu termasuk itu berkat dan kutuk, perjanjian, disiplin, penghakiman, semuanya itu dikelola oleh Bapa di sorga sedemikian
Sehingga rencananya genap. Dikelolanya itu ya supaya menghasilkan iman dari umatnya itu ya. Dan umatnya mengekspresikan imannya dengan ketaatan kepada hukum yang berlaku pada periode itu. Ya. Jadi mengelola ya, pengelolaan ya. Mari kita lihat dulu, masuk aja langsung. Pengelolaan di periode atau di Adam ya, di dalam dispensasi Adam. Saya pakai istilah dispensasi aja lah ya. Jadi kalau saya bilang dispensasi Adam itu artinya cara Tuhan mengelola umatnya, mengelola berkatnya, penghakimannya, kutuk juga, disiplinnya, semua perjanjiannya dikelola di zaman itu. Ya, mari kita lihat dulu di zaman Adam ya. Istilah barak atau berkat di periode Adam ini ada 4. Kita akan baca satu-satu ya, supaya kita bisa melihat kira-kira di periode Adam ini atau di dispensasi Adam ini apa itu artinya berkat itu ya. Mari kita melihat dulu. Yang pertama kali muncul istilah barak atau berkat itu adanya di Kejadian 1 ayat 22. Saya baca ini, saya pakai ILT aja ya. Saya baca dulu ini, Kejadian 1 ayat 22. Dan Elohim memberkati, ini dia barak ya. Dan Elohim memberkati semuanya itu sambil berfirman. Nah, ini dia ya. Tadi kan kita lihat ya, berkat itu artinya mengucapkan kata-kata positif lah begitu ya. Barak ya, kata-kata positif. Dan Elohim memberkati semuanya itu sambil berfirman, berkembang biaklah dan berlipat gandalah dan penuhilah air di lautan dan biarlah burung-burung di bumi berlipat ganda. Nah, jadi siapa ini yang diberkati ya? Yang diberkati itu di sini itu dari kalimatnya ini atau lihat atas itu burung-burung ya, dan semua binatang-binatang yang di laut, di air ya. Itu yang diberkati dulu ya. Apa isi berkatnya itu ya, isinya itu, ucapannya itu apa? Karena ini penting ini. Ucapannya ini yang satu, berkembang biaklah dan berlipat gandalah. Berkembang biaklah atau kedua berlipat gandalah bersama ini ya. Ketiga, penuhlah air di lautan. Baru burung-burung di udara berlipat ganda. Jadi intinya berkat ini berkat multiplikasi, beranak cucu, memenuhi bumi. Ini berkatnya. Kepada siapa? Yang mengucapkan Tuhan langsung. Yang penerimanya ini ikan-ikan di laut dan juga burung-burung di udara. Bayangkanlah saudaraku, kalau ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara pun diberkati, bagaimana lagi kita ini? Dan mereka nggak bikin apa-apa, nggak ngasih perpuluhan supaya diberkati. Nggak harus kebaktian tiap datang hari Minggu, kumpul-kumpul untuk diberkati. Ya. Mereka diam aja, diciptakan begitu, terus berkat datang. Ya. Oke, kemudian berikut yang kedua ya, adanya di Kejadian 1 ayat 28, istilah barak yang kedua ya, yang muncul. Mari saya bacakan. Dan Elohim memberkati mereka. Memberkati inilah barak ini ya. Dan Elohim berfirman, ini ucapannya nih ya. Karena penting sekali kalau diberkati, iya mana ucapannya? Karena itu ucapannya itu yang nanti kita bisa tahu berkatnya jenisnya kayak gimana gitu kan. Nah ini dia ya. Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka, ini dia nih. Beranak cuculah dan berlipat gandalah, ini hampir sama ini sebenarnya. Dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah ini berkat ini ya. Udah berapa ini tadi? Beranak cuculah, berlipat gandalah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan keempat itu ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di langit
dan atas segala yang hidup yang merayap di muka bumi. Nah, sekarang kita lihat. Siapa yang memberkati ini? Tentu Tuhan. Kalau sudah lihat ini ayatnya, Kejadian 1 ayat 28. Siapa yang diberkati? Ini manusia ini yang di ayat atas itu. Di situ Elohim menciptakan manusia, menciptanya, dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan diberkati. Ngasih perpuluhan nggak dia supaya diberkati? Enggak. Ibadah atau apa kebaktian-kebaktian itu enggak ada. Dia begitu diciptakan Tuhan, langsung dia diberkati. Berkatnya apa? Buat laki-laki perempuan. Ini dia. Ini tadi ya. Saya ulang lagi ya. Beranak cucu, itu berkatnya. Berlipat ganda. Penuhi bumi. Taklukkanlah. Dan berkuasalah atas seluruh bumi. Itu berkat. Ya. Jadi kalau Tuhan memberkati, kira-kira bisa gagal nggak nih berkatnya? Bersyarat nggak ini? Nah ini dia. Nanti kalau di sini nggak ada syarat, nggak ada syarat. Memang nanti ada lagi di sini ada berkat, ada kutuk. Jika, maka, jika. Ini memang ada. Tapi kalau yang di sini dulu, makanya saya bilang kalau bicara berkat harus tahu dispensasi, harus tahu konteksnya, ya. Supaya kita jelas nanti. Yang jelas di sini, di dua bagian kita yang tadi baca itu. Berkat untuk burung-burung di udara, ikan di laut. Itu nggak ada syarat. Makanya sekarang ini mereka terus saja bertambah banyak. Ya memang nggak ada syaratnya. Berkat itu masih jadi. Ya. Terus manusia ini, pakai syarat nggak? Nggak ada. Berarti nanti kalau saya bilang ini, dikatakan di sini berkatnya, taklukkanlah itu. Kira-kira berhasil nggak manusia nanti menaklukkan segala sesuatu, laki-laki dan perempuan ya? Berhasil. Karena nggak ada syaratnya. Nggak dibilang jika kau begini maka kau bisa menaklukkan. Nggak gitu. Ada syarat. Jangan ditambah-tambah ya. Firman itu jangan ditambah-tambah dulu. Terus saya tanya lagi. Berkuasa nggak nanti manusia atas ikan-ikan di laut, burung-burung di laut, atau atas segala sesuatu? Berkuasa. Karena apa? Karena ada berkat. Yang mengucapkan berkat itu kan Tuhan. Ya. Jadi baik ikan, burung sudah diberkati, ya berkatnya ingat ya beranak cucu tadi, multiplikasi. Manusia sudah diberkati, laki-laki dan perempuan. Apa berkatnya? Ya beranak cucu, lipat ganda semuanya. Tapi ada juga yang berkuasalah, menaklukkan segala sesuatu. Ya jangan apa? Berarti manusia nanti akan berhasil menaklukkan segala sesuatu. Karena apa? Karena ada berkat Tuhan yang tanpa syarat. Jangan ditambah-tambahin, nanti kalau harus ngasih perpuluhan lagi, ngasih buah sulung, ngawur-ngawur itu. Ya. Oke, mari yang ketiga kita lihat ya. Yang kita di periode Adam dulu ya, kita lihatnya. Pasal 2 ayat 3. Di sini nih ya. Lalu Elohim memberkati. Ini dia, barak yang ketiga ini. Apa yang diberkati Elohim? Hari ke-7. Nah, ini Sabat. Hari pun diberkati. Ya, nanti kita belajar secara khusus sebenarnya Sabat itu apa. Ya, Sabat bagi orang Israel nanti lain lagi. Sabat bagi orang Israel itu tanda perjanjian. Hari ke-7 bagi dia Sabtu hitungannya. Makanya Israel hari Sabtu tidak boleh bekerja. Ya, Tuhan kuduskan, Tuhan khususkan itu. Tapi kalau sekarang bagi kita Sabat di sini rest, istirahat, rest in spirit. Ya, dalam perjanjian baru itu kita mengalami Sabat, berkat Sabat setiap hari, setiap detik. Karena kita beristirahat dalam Tuhan setiap saat. Nggak stres, nggak gelisah, nggak takut, nggak khawatir. Bukan berarti nggak kerja secara fisik. Kita kerja secara fisik. Ya. Tapi dalam batin kita ada rest, istirahat, tenang dalam Tuhan. Ini berkat Sabat. Nah, sekarang kan jadi dirubah ya. Jadi hari Minggu itulah katanya Sabatnya orang Kristen. Ini ngawur, tambah ngawur. Udah. Nggak ada itu dibilang begitu ya. Alkitab nggak ngomong-ngomong begitu. Ya kalau orang mau ibadah hari Minggu ya nggak salah juga. Tapi maksudnya nggak ada itu hubungannya dengan Sabat. Sabat itu penggenapannya itu artinya kita rest in the spirit. Rest in the Lord. Istirahat dalam batin setiap saat. Itulah Sabat untuk yang apa ya, dispensasi para pemenang itu.
Oke, pokoknya dia diberkati lah itu ya. Kemudian Kejadian 5 ayat 2, ini yang keempat istilahnya. Ini yang terakhir ya ayatnya ya. Kita baca untuk yang zaman periode dispensasi Adam. 5 ayat 2. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan dan dia memberkati mereka. Ini dia barak yang keempat istilahnya. Dan dia memanggilnya dengan nama Adam pada hari mereka diciptakan. Ini ayat yang diberkati. Kalau manusia secara spiritual udah diberkati kan. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Kejadian 1 itu. Ketika itu di Kejadian 2 manusia diproses kan. Diberikan tubuh jasmani. Kemudian yang di sini itu lebih kepada toledotnya. Istilah Ibrani toledot dia diterjemahkan di sini silsilah. Jadi seluruh keturunan Adam itu silsilah. Adam di sini dibilang, makanya Adam memperanakan Set itu terus. Itu diberkati. Seluruh keturunannya. Karena ini konteksnya bukan hanya Adam dan Hawa yang diberkati. Karena di ayat di atasnya itu dibilang, inilah catatan silsilah Adam, atau inilah toledotnya Adam. Terus diberkati itu. Jadi bukan Adam saja yang diberkati, seluruh toledotnya itu, seluruh silsilahnya, seluruh generasinya, seluruh keturunannya. Sudah diberkati. Oke ya, kita ambil kesimpulan dulu lah ya. Kita ambil kesimpulan dulu. Di dalam periode Adam ini. Kesimpulannya semua sudah diberkati. Ikan, segala yang di laut, segala yang di udara diberkati. Terus manusia yang spiritual itu, laki-laki perempuan, sudah diberkati. Artinya pasti berhasil menaklukkan, ya, menguasai seluruh bumi. Kemudian toledot Adam, atau silsilah atau generasi Adam juga sudah diberkati. Ya, ini Adam ya, beres. Tapi nanti kita akan melihat ya, kan pengelolaan Elohim bukan hanya berkat toh, ada juga covenant, ada juga disiplin, ada juga macam-macam itu apa ya, bahkan kutuk pun ada. Nah itu makanya nanti besok lah kita belajar lagi ya. Yang penting sekarang ini, tapi tetap fokus kita berkat ya, kita sedang belajar berkat ya. Ini udah cukuplah dulu ya sebagai pembukaan. Tapi sudah kebayang ya, mudah-mudahan ya terbayang lah ya. Kalau bicara berkat langsung mencomot-comot ayat, masukkan ke dalam zaman ini, itu kacau sudah ya. Kita pelan-pelan melihat per dispensasi ya, supaya kita mengerti ya berkat ini. Haleluya. Amin.